Baik, kita akan segera memasuki untuk drafting phase di match pertama. Game pertama karena kali ini hari kedua akan dimulai dengan warna biru atau warna emas mengingat dua tim yang bertanding. Liquid Academy ID versus Exit Block. Ya, warna yang manakah yang akan nantinya menyala ya untuk mengambil poin sebanyak-banyaknya hari ini. Namun ini dia dari segi drafting pass yang sudah mulai tersedia juga. Ternyata kayaknya dari tim Exit Block mereka target ke arah cowoknya duluan ya. Wow, ini benar-benar power band yang dilakukan oleh teman-teman dari Exit Block. Aku suka banget karena mereka berarti udah mulai memantau nih ya power yang dibawakan dari tim Liquid Academy ID. Mengingat mereka adalah tim yang sebenarnya ini masih tim yang bisa dibilang trial juga. Karena terlihat belum ada nickname sama sekali dari semua player-player yang ada di Liquid Academy ID. Mereka mempersiapkan juga untuk season depannya akan seperti apa. So inilah adalah roster yang masih kita belum tahu siapa saja di belakangnya. Tapi somehow Exit Block udah sadar dengan menghilangkan potensial Chow dan juga Matilda. Berarti roamer dari teman-teman Liquid Academy ID ini yang diantisipasi banget nih sama mereka. Iya, banyak sekali ya sekarang sosok-sosok roamer yang memang di priority untuk di awal untuk dihilangkan. Apalagi chip sih, potensi yang besar juga dari chip ini bisa cukup lumayan membahayakan. Tapi perlu diingat juga Popeyes ini menjadi salah satu hero yang memang priority juga sih untuk diambil, apalagi untuk ke arah first pick. Iya benar sih, tapi ya jangan lupakan Suyo yang sejauh ini juga belum kita lihat sama sekali. Masih banyak potensial ke arah Assassin dengan kaca yang dihilangkan. So mungkin masih ada Khalid juga yang terlepas. Tapi kayaknya Suyo masih terlalu power gak sih kalau dilepaskan. Dan ya lagi-lagi kalau kita ngomongin Exit Block, power player dari Exit Block adalah God Sierra. Yang dimana dia sebagai user Fanny yang menurut aku dia pede banget loh. Kalau ada Fanny yang terlepas, pick pertama Fanny, meskipun lawannya counter dari Fanny, dia nggak peduli, dia bakal ngambil Fanny untuk pick pertama yang biasanya. Iya, kayaknya dia udah mempersiapkan sih hal apa yang memang nantinya bisa menunjang permainan dia lebih bagus lagi. Apalagi memang dengan dia priority assassin jungler ya, yang sekarang udah mulai diambil juga kan. Entah itu Link, entah itu Fanny juga. Dan ngelihat juga dari God Sierra ini dia mainnya itu bisa dibilang leluasa banget sih. Iya benar sih, cukup fleksibel juga dengan mau assassin apapun dia masih oke-oke aja gitu ya, nggak harus Fanny. Tapi dengan Suyo yang di last band, Fanny-nya terbuka. Memang ada pertukaran dengan Hayabusa juga dan juga Link. Tapi apakah memang hero-hero assassin dulu yang akan diambil? Mengingatkan pula bahwa kali ini ada Khalid yang terlepas dan bisa aja kan menjadi pilihan utama dari teman-teman Exit Block yang nantinya mempermudah juga dari segi XP untuk bisa memberikan pressure di early game ke arah assassin dari tim lawannya nih. Oke, untuk ngambil Khalid di awal sih bukan hal yang buruk juga ya. Masih bisa untuk diambil, tapi bedanya sekarang Exit Block mereka ambil duluan Khalidnya ya, karena potensi di arah XP-nya udah mulai dipersempit juga kan. Gatot Kaca Popeyes juga. Tinggal kali ini tim Liquid Academy ID mereka punya banyak hero yang bisa mereka pilih juga, apalagi dari assassin jungler yang emang belum ditutup sama sekali. Dan sebenarnya banyak pilihan, jadi nggak perlu terlalu buka di awal sih untuk assassin, kecuali emang itu nantinya bakal jadi strategi yang akan dibawakan sehingga di pick terakhir nih. Contohnya kayak Link yang emang bisa main jauh, 4 lainnya dipilih dari awal untuk bisa megangin banget buat main 4-1-nya nih. Tapi dengan keadaan terbuka, Jushin masih available juga untuk menjadi hero yang sangat-sangat mengganggu ke arah fighter-fighter. Tapi ternyata Fanny-nya diambil oleh teman-teman dari tim Liquid Academy ID dan juga Edith, hero yang memang selalu digunakan untuk bisa meng-counter tipikal assassin seperti Fanny. Yang ini pastinya akan membuat kerepotan nantinya karena Khalid bukan hero yang punya lock pasti ke arah Fanny. Ya ini dia sih power hero dari God Sierra sekarang udah mulai diambil ya. Ini antisipasi sih ya bisa dibilang dari tim Liquid Academy ID. Mereka ambil Fanny-nya, mereka ambil juga dari Edith-nya. Tapi sekarang ternyata potensi yang semakin kebuka lebar juga dari segi assassin juga dari tim Exit Block. Mereka juga tidak ingin bahwasanya Link-nya nanti akan ditutup pula sehingga mereka ambil duluan. Oke, menarik nih ya dengan Link dan juga Ruby. Oke, memang nggak adanya Edith nggak jadi masalah. Karena dengan Ruby yang diambil, ini masih cukup besar potensinya sebagai gold lane Ruby dari teman-teman Exit Block ya. Sementara untuk Liquid Academy ID, apa yang akan mereka amankan untuk pick ketiga mereka nih? Karena yang mid lane belum terlihat sama sekali dan mau lebih aman lagi ya mereka bisa ambil Moskov di sini juga untuk bisa nantinya banyak dimensi yang dimainkan oleh teman-teman dari Liquid Academy ID ya. Selain Moskov ini kuat juga untuk 1v1 dengan Link apabila ditugaskan menjaga lane yang jauh. Tapi kalau misalnya emang mau lebih enak, emang Jushin sih pilihan untuk di mid lane karena kombonya Edith Jushin itu bisa banget ngambil keuntungan karena teman-teman dari Exit Block. Iya, apalagi ini buat ngejar ke arah Khalidnya juga kan. Range-nya biar bisa dijangkau juga. Apalagi memang dari Ruby-nya biar bisa ketarik-tarik. Apalagi kan sekarang efek knock up dari Jushin itu bisa 2 kali sampai 3 kali kan. Bisa lebih sering.
Ya, dan memang dengan diedit juga lebih mudah ya untuk nge-trigger Lantern Flare dari Jushin dan Angela Benning keempat. Cukup bagus sebenarnya untuk ya kita tahu sendiri ini masih ada potensial ke arah magical damage di gold juga untuk teman-teman dari Exit Block ya, dengan membawa Ruby dan juga Khalid ya nggak menutup kemungkinan gitu nantinya akan ada satu magical damage dealer dari gold lane-nya aja dan Angela bisa ditugaskan sebagai mid laner dari Exit Block. Combo Link Angela juga masih menjadi combo yang sangat mematikan dan ternyata Herald yang menjadi pilihan Benning dari Exit Block. Potensial dari Herald di area gold ini sebenarnya hero yang memang bisa ditangkal dengan Ruby yang diambil, tapi sekali lagi Herald still Herald bakal jadi PR terutama dengan Purify yang bisa dia bawakan. Iya, ini karena emang belum kelihatan juga sih ya sosok Gold Lane yang muncul juga sehingga ya Exit Block mereka lebih menetralisir terhadap Harit yang harus mereka hilangkan terlebih dahulu. Tapi walaupun memang masih banyak juga ya potensi-potensi dari segi Gold Laner yang lain yang masih bisa muncul juga ya mungkin Moskov. Tapi untuk kejar ke arah Fanny sih harusnya dari Exit Block mereka amanin Moskovnya ya. Nah, lebih aman sih kalau Moskov yang mereka ambil. Tapi ya lagi-lagi ini juga bisa loh Moskovnya di-pick duluan sama Liquid Academy ID gitu. Yeah. Jadi harusnya kalau untuk Moskov ya masih akan jadi prioritas untuk kedua belah tim ya. Karena lagi-lagi sama-sama akan enak nih untuk berhadapan dengan tim-tim dari draft lawannya. Dan untuk kali ini banding terakhir, apakah kembali dengan Magical Damage Hero? Ternyata lebih ke arah carry dan masih ada High Loss sebenarnya yang bisa jadi pilihan juga nanti untuk teman-teman dari Exit Block. High Loss memang akan sangat sulit bertemu sama Jushin, tapi seenggaknya dengan gak ada carry dan juga Herald bakal PR banget buat teman-teman dari tim Liquid Academy sih buat ngelawan hero-hero yang punya HP cukup tebal dari Exit Block. Iya, tapi kalau yang misalkan high loss-nya diambil di tangan Exit Block, ini mereka berarti banyak banget ya untuk badannya ya. Ya, berarti minim damage kalau memang misalkan nantinya Ruby-nya juga bakal digeser ke arah sisi God Lane. Tapi ini dari tim Exit Block berarti nanti damage-nya bakal bertumbuh banget ya di God Sierra. Sehingga mereka butuh banget tipikal hero match yang emang nantinya bisa aman dari Fanny. Dan sekarang tim Liquid Academy ID mereka sudah mulai ambil Moskopnya. Semakin menambah PR besar lagi untuk Exit Block. Tipikal hero untuk di arah God Lane seperti apakah yang nantinya bisa lebih aman dari Fanny? Yap, dan sebenarnya nggak ada yang seaman Moskov ya. Tapi yang tadi aku bahas sih, Moskov ini bakal jadi hero yang mahal untuk di kedua belah tim dan dia ternyata diambil oleh Akademi terlebih dahulu itu untuk tim Liquidnya. Dan untuk pick keempat dan kelimanya nih, Exit Block mungkin kalau mau mainin Ruby sebagai Gold Lane ya mereka bakal bawa mid dan juga Roam yang harusnya ini lebih bisa ngasih efek stun lagi sih, efek sisi lagi. Tigreal boleh sih. Tigreal boleh dan ya itu adalah Cecilian, Tigreal dan juga Cecilian. Wow, Tigreal, Cecilian berarti terjawab sudah ya Ruby God Lane. Tidak adanya marksman, tapi jangan bisa dianggap remeh juga ya damage dari Cecilian ini. Apalagi udah mulai ke arah late game. Bener. Sebenarnya jawaban udah ada dari Fanny sih, tapi ya lagi-lagi Cecilian ini bakal jadi PR buat para hero depan dan juga Jushin-nya nggak akan mudah untuk bisa nge-trigger Lantern Flare-nya ya kalau ditepok terusin sama bad impact-nya Cecilian. Dan pick terakhir nih, XP atau Roam masih cukup banyak sebenarnya yang terbuka, tapi ya ternyata High Loss yang diambil mengingat nggak adanya carry, nggak adanya marksman. Ini High Loss akan jadi mimpi buruk untuk teman-teman dari Exit Block karena dari damage dari mereka semuanya ini burst tipikalnya. Link dengan critical hit-nya dan juga Cecilian dengan bad impact-nya itu semuanya burst, nggak ada yang DPS. High Loss akan jadi kuda yang nggak bisa di-pick up sama sekali sih harusnya. Dan wow, 10 pilihan hero di-pick sama kedua belah tim dan ini jujur draft yang dipegang sama Liquid jauh lebih powerful dibandingkan dengan teman-teman dari Exit Block. Sebenarnya aku udah bisa ngebaca dari tadi pemilihan awal-awalnya juga ya, dimana counter pick udah diinisiasikan sama teman-teman dari Liquid Academy ID dan ya ternyata High Loss yang menjadi jawaban terakhir membuat kayaknya Liquid Academy ID bisa dapetin game pertama sih. Ya harusnya ya, tapi ngelihat juga dari tim Exit Block dengan adanya power graphic, apalagi mereka udah bawa Link juga, hero nyamannya dari God Sierra, plus juga adanya Cecilian untuk arah late game ini bakal bahaya sih apalagi buat Fanny ya. Tapi kira-kira ini akan seperti apakah di game yang pertama? Ini dia game pembuka kita Exit Block versus tim Liquid Academy ID. Ya, dan kembali dengan Radit Overkill dan juga Danin yang akan memandu jalannya pertandingan di game pertama pembukaan hari kedua grup stage ini. Kita lihat gimana tim Liquid Academy ID ya. Dengan membawa High Loss, sebenarnya lagi-lagi ini early game pressure dari Jushin dan juga High Loss-nya akan sangat besar. Terlihat Apin bahkan 2 kali terkena efek knock up dan gangguan dari Boyka dengan membawa Khalidnya sudah terlihat juga. Jushin ini target dari tim Liquid Academy ID membuat ini juga akan ada gangguan yang lebih besar lagi, tapi jangan lupakan power dari slow effect-nya Ring of Punishment dan juga Lantern Flare yang berulang kali bisa dikeluarkan, membuat kerugian dari segi space yang diciptakan oleh Liquid Academy ID membuat Dead Edit dapetin Scavenger Crab.
Little Wonder juga terpaksa men-trigger Retribution dari God Sierra. Dan Liquid Academy ID bebas banget nih untuk pergerakan dari Fanny-nya. Ya, ini dia sih gangguan yang terus-terusan diciptakan ya dari tim Liquid Academy ID, apalagi dengan adanya Jushin juga, sehingga membuat ya Boyka harus sudah mulai respect dan menjaga poros utama di arah segi mid lane-nya, dan membuat memang power dari segi early damage-nya ini dari Apin udah mulai kegerus sedikit demi sedikit dengan membawakan Tigreal. Ini di awal Apin kayaknya nggak boleh terlalu show di map deh. Betul, tapi terlihat gimana Scavenger Crab yang diambil dengan adanya Fanny yang bergerak sangat-sangat cepat sekali ya. Tim Liquid Academy ID memang mereka akan coba lebih memaksimalkan lagi ke area gold dari exit block. Dengan Ruby, pastinya Ruby bakal ditinggal dibandingkan dengan Moskov yang memang harus beberapa kali dibabysit juga oleh high loss-nya. Ruby ini jauh lebih independen, tapi jangan lupakan power dari Fanny ini akan bisa dirasakan oleh Ruby sebelum Ruby level 4. Jadi kalau masih level 3, targetnya masih terlihat jelas juga, hanya satu skill source saja yang bisa membuat Fanny terhenti. Tapi lihat gimana player 1 atau Moskov ini menghantui Ruby. Karena memenangkan range, dia lebih percaya diri lagi untuk membuat poking damage lebih agresif ke arah Ruby. Dan itu yang tadi aku bahas, kembali tercipta skenario yang tadi udah aku prediksikan sebenarnya nih Danin. First blood ya, bahkan yang terjadi di arah sisi bawah. Karena memang tidak adanya bantuan juga yang dihadirkan dari tim Exit Block. Mengingat Exit Block ini mereka lebih berfokus terhadap adanya Turtle yang akan mulai hadir kembali. Sementara itu kali ini Boyka sudah mulai terhimpit sudahkah? Bahkan kali ini Boyka kali ini sudah mulai cukup tertahan. Dan Speed of Distraction sudah mulai dihadirkan. Bahkan kali ini Zastazi harus menjadi satu buah pertukaran yang cukup menyakitkan. Dan tim Liquid Academy ID berhasil untuk mendapatkan satu turtle yang pertama. Wow, turtle pertama dan juga 3 point kill. Ini udah ngebuat gold swing yang sangat masif untuk tim Liquid Academy ID. Dan gak hanya itu, purple buff dari God Sierra pun diambil secara paksa. Take over yang membuat perbedaan 2 level harusnya bisa terjadi pada saat nanti orange buff dan juga beberapa creep di bagian atas dari Liquid Academy ID diselesaikan oleh Fanny. Dan kali ini kita lihat gimana pressure yang begitu besar dari hadirnya Hylos dan juga Jushin. Kombinasi slow effect yang membuat tadi lini depan dari exit block, bahkan lini belakang seperti Jesse itu bisa dieksekusi. Apalagi Spirit of Destruction yang on point membuat Moskova juga dapat assist. Sehingga lagi-lagi semua lane-nya ada dalam tren yang positif untuk tim Liquid Academy ID. Di awalnya sebetulnya tim Liquid Academy ID mereka mendapatkan banyak keuntungan ya, dengan adanya 3 poin kill juga plus adanya turtle yang berhasil mereka secure. Tinggal kali ini exit block aku lihat sih dari segi posisinya ini sedikit kurang rapi ya. Tapi Apin ya coba untuk cari juga momentumnya di area rumputan, sudah mulai terdeteksi namun tertancap sudah dengan Spear of Destruction. Dan bahkan kali ini Apin hilang, sudah kembali lagi poin di tangan tim Liquid Academy ID. Wow, itu berlangsung dengan sangat cepat. Flicker juga dibuka gitu sama Apin. Jadi sangat-sangat merugikan sekali nih ya, kehilangan skill source apalagi spell source-nya. Aku nggak ngeliat tadi impulse yang coba dibuka sama Apin tadi udah berhasil di instant execute oleh teman-teman dari tim Liquid Academy ID. Top lane memang kali ini akan dipegang juga oleh God Sierra. Coba untuk menahan pergerakan dari Edith yang memang sekarang bebas banget nih untuk mendapatkan semua farming pattern di bagian atasnya. God Sierra mencoba untuk mengejar ketinggalan 2 level di bawah dari Fanny. Dan terlihat memang ya sepertinya akan coba ada Pokemon damage yang lebih masif lagi dikeluarkan oleh Jushin. Dan Fanny joinen tertangkap untuk 2 kalinya dari Cutthroat. Satu hit terakhir dikejarkah? Nggak mau terlalu overextend. Dan yap, backupan datang di bagian belakang. Apin dan juga dia Z. Tapi ternyata Spirit of Destruction, what? Berhasil menancap di jantung dari God Sierra yang melakukan recall di area semak-semak. Wow, inilah dia kalkulasi yang begitu matang dari player 1 dari tim Liquid Academy ID. Spear of Distraction yang membuat satu nyawa jungler yang begitu mahal dari exit block tidak bisa untuk selamat ternyata. Wow, suatu prediksi yang sangat-sangat manis sekali ya. Tapi nggak hanya prediksi karena lagi-lagi team fight dengan 4 melawan 3. Menguntungkan sekali karena Liquid Academy ID. Turtle kedua mereka secure, one-sided game is real. Di menit kelima 3000 gap gold memudahkan tim Liquid Academy untuk bermain 1-4 dengan adanya Fanny di bagian atas. Saya coba 1v1 dengan Boyka, mencoba untuk quick sun guard, tapi sepertinya Boyka pun nggak bisa untuk menahan semua pressure yang diberikan oleh Fanny. Jushin yang coba mengganggu, Arsia gagal ditangkap dengan onward. Palmera diaktifkan, kena efek tangkap kembali, mobilize dikeluarkan, dan lihat gimana damage dari Jesse Z yang masih belum terlalu masif. Damage-nya bisa ditahan karena masih di menit kelima dan harusnya dengan terpick off 1 kali di awal ya dia bakal sedikit tertinggal dari stuck bad impact-nya. Ini sebetulnya dari Arcia Shiki udah mulai kewalahan ya di arah segi bottom lane. Karena balik lagi tim Liquid Academy ID ini mereka melakukan satu buah split push dengan 4 pemain sekaligus. Sementara ini switch lane sepertinya sudah mulai harus dilakukan juga. Berbeda halnya sekarang God Sierra yang harus lebih berfokus terhadap manajemen wave minion terutama di arah bagian top lane. Dan melihat dari segi itemization
Thunderbolt yang ternyata lebih diutamakan untuk di-build dari Boyka untuk membuat dirinya lebih sustain lagi dari segi team fight. Karena bagaimana pula dengan adanya power dari Jushin, ini membuat Boyka ini seolah-olah kewalahan sekali untuk memperlambat pergerakan. Namun daerah bagian top lane kembali lagi tarik ulur dari Gadishera, ini harus ditarik mundur kembali. Wow, lihat gimana dibayang-bayangi oleh Fanny membuat link yang diambil ini nggak bisa bebas juga untuk mendapatkan pick power dia memainkan landing jauh dari tim Liquid Academy.id. Ini akan sangat-sangat sulit pastinya untuk exit block ya, karena ya mereka mau cari farming di mana dengan jungle yang sekarang udah mulai di-invade. Memang masih di base tour, masih ada outer turret di bagian tengah, tapi jungle invade ini nggak bisa dihindarkan lagi. Gadishera di poking sedikit demi sedikit, terlalu maju emang untuk Jushinnya. Satu outer turret dianjurkan di bagian atas, dan lihat gimana seorang Fanny menunggu di bagian belakang. Timing dan juga momentum yang dibutuhkan untuk Fanny bisa masuk, tapi seperti orange buff dipersiapkan, dan itu dia. Surprise! Berhasil dihindari kah? Nggak berhasil, ternyata Tempest of Blade menyelamatkan nyawa dari Gadishera dengan Fanny yang langsung menusuk jantung pertahanan dari exit block. Bahkan mid lane atau turret coba untuk dipaksakan. Bottom lane dihancurkan dari turretnya, dikejar kembali dengan Jushin. Lantern Flare yang memang belum ada damage besar dari Lantern Flare-nya karena Golden One juga harusnya akan dituju di item kedua. Tapi lihat gimana gangguannya yang diterima. I'm Offended Flicker-nya gagal dan ya Astia Shiki hanya mendapatkan angan-angan saja. Wah, 7-0 bahkan kali ini player 5 yang sudah mulai ditarget dan Boyka berhasil untuk memecahkan telur dari tim exit block. Sementara itu, pergerakan yang sudah mulai dilakukan dari Hylos ini seolah-olah membuat exit block mereka ingin mendapatkan lebih, tapi sayang belum adanya poin eliminasi tambahan. Yap, dan memang kita lihat gimana tim Liquid Academy ID, mereka di bawah menit ke-8 dapetin 2 inner turret, itu adalah harga yang sangat mahal yang harus dibayarkan oleh exit block. Karena terbukanya potensi juga nih untuk invade jungle yang notabene-nya Link itu bukan hero yang power dengan gak adanya purple buff. Dan kali ini juga terlihat memang turtle ketiga yang di skip oleh tim Liquid Academy ID. Mereka akan fokus ke Lord pertama di menit ke-8 nanti, dan akan seperti apa kontes yang coba dilakukan. Memang untuk ambush dipersiapkan 4 atau bahkan 5 player di bagian atas dari exit block. Tapi jangan lupakan dengan Lord yang langsung diambil, ini kayaknya makro dari teman-teman Liquid Academy juga udah sadar nih bahwa di bagian atas itu bakal ada bahaya untuk mereka. Dan 2 member terlihat di bagian tengah, Boyka memberikan visionnya, purple buff akan coba ditahan terlebih dahulu, dan yap, Fanny yang langsung recall ini akan mendorong kembali lane atas mereka dan membuat manajemen minion akan sangat baik di tangan dari tim Liquid Academy dengan Lord pertama nanti. Ya, apalagi sekarang arah dari segi purple buff-nya udah mulai dikontrol ya dari tim Liquid Academy ID. Sementara itu dengan adanya Lord yang sudah mulai dibawakan juga dari tim Liquid Academy ID, seolah-olah kayak ini di arah segi mid lane bahkan I'm Offended yang ternyata belum bisa untuk mengenai siapapun. Sementara itu lihat 3 lane push yang akan mulai dilakukan oleh tim Liquid Academy ID membuat exit block ini semakin terpecah belah. Namun di arah segi bottom lane, player satu yang kali ini lagi-lagi menancapkan satu tombak yang begitu menyakitkan sehingga membuat Gadishera harus tumbang ketiga kalinya. Waduh, itu kayaknya tepat sekali. Tombak yang dilemparkan ke titik yang sama ketika dia terkena di area orange buff-nya. Sungguh prediksi movement yang sangat-sangat luar biasa dari Moskov, tim Liquid Academy ID ya. Berhasil memaksimalkan semua potensial skill source dari Moskov, dan kali ini dengan lot yang pertama, akankah keajaiban terjadi untuk tim Liquid Academy ID? Karena mereka akan mencoba untuk one shot push dengan semua player yang available. Di bagian bawah dorongan juga terlihat dari Fanny, tapi nggak mau terlalu overextend, dan dia berhasil dihilangkan satu katapult terakhir dengan Retributions yang dibuka oleh Gadishera. Mid lane outer turret yang sudah hancur, base turret kali ini juga bisa dirontokkan dengan Hylos di bagian depan. Gak ada jawaban untuk Hylos ya, dan gimana satu target ditangkap, edit down. 2 base turret didapatkan oleh tim Liquid Academy ID, dan base turret terakhir di bagian bawah untungnya masih dekat Sierra dan gak mau terlalu overextend juga untuk Liquid ya. Mereka bermain dengan aman dan disengage adalah jawaban di menit ke-10 ini. Wah, seolah-olah ini tim Liquid Academy ID mereka terus-terusan untuk melakukan team fight dan objektivitas yang mereka lakukan. Ini ternyata berjalan secara lancar. Mereka ambil dari segi poin eliminasinya juga mereka unggulkan. Bahkan dari segi turretnya mereka selalu target yang membuat exit block ini seolah-olah mereka belum bisa untuk berpikir secara cepat apa yang harus mereka lakukan dalam segi keadaan yang sangat under. Bahkan Boyka kali ini berusaha untuk memaksakan, dan kali ini player satu lagi-lagi mendapatkan 1 buah poin eliminasi, dan Arshiki terhimpit sudah bahkan double kill. Mampu pula untuk didapatkan, sementara itu Abin masih berusaha untuk bisa mendapatkan satu targeting lainnya, dan Abin hilang. Double kill kembali dari Fanny, mampu untuk disecure menyisakan Zazdazi seorang diri. Wow, dan ternyata outplay dari Moskov yang membuat Liquid Academy ID di game yang pertama berhasil mereka amankan dengan one-sided game.
Wah, inilah dia tim Liquid Academy ID dengan grafik yang mereka bawakan di game